Halo semuanya, selamat datang di Bagaimana Cara Kerja Mobil bersama saya Willy Prastio. Video pembahasan kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang Ackerman Steering atau biasa disebut prinsip Ackerman. Dan bagaimana cara kerjanya dari prinsip Ackerman ini? Mari kita mulai. Sebelumnya, prinsip Ackerman ini fungsinya itu mencegah kendaraan tergelincir pada saat membelok. Karena memang sebelum adanya prinsip Ackerman ini, roda depan bagian kanan maupun kiri pada saat membelok itu sebelum adanya prinsip Ackerman ini, derajat membeloknya adalah sama. Katakan saja atau contohnya pada saat membelok ke kiri. Nah, sebelum ada Ackerman Steering ini, roda kanan misalkan berbelok sebesar 45 derajat. Nah, roda kiri pun sebesar 45 derajat sebelum adanya Ackerman Steering. Nah, ini menyebabkan kendaraan dapat tergelincir pada saat membelok. Maka kemampuan membelok dari kendaraan sebelum diterapkannya prinsip Ackerman ini tidaklah maksimal pada saat membeloknya, karena memang pada sumbu putar dari kendaraannya itu tidaklah sama, tidaklah bertemu pada satu titik yang sama, yakni roda kanan dan roda kiri dan bahkan dengan roda belakang itu tidak sama titik sumbu putarnya. Nah, dari Ackerman Steering ini, sumbu putar dari kendaraan pada saat membelok itu diletakkan atau ditempatkan pada satu titik yang sama, sehingga pada saat membelok itu kendaraan memiliki kemampuan atau performa yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik dibandingkan sebelum adanya prinsip Ackerman ini. Nah, jadi itu tadi dari prinsip Ackerman, roda bagian dalam, jadi kita sebut roda bagian dalam karena memang pada saat mobil melaju, contohnya ini sedang melaju dan membelok ke kiri, roda bagian dalam adalah roda di mana yang terdekat ke sumbu putar. Nah, kita sebut ini roda bagian dalam. Dan ini roda bagian luar. Oke, jadi pada saat membelok itu roda depan itu memiliki perbedaan antara sudut membelok roda kanan maupun roda kiri. Seperti yang Anda lihat di sini dari prinsip Ackerman adalah seperti ini, sehingga sistem ini menempatkan satu sumbu putar yang sama dari roda belakang maupun roda depan yang kanan maupun yang kiri, sehingga kemampuan membelok itu baik dan tergelinciran dari laju pada saat membelok itu tidaklah terjadi. Dan berikutnya saya tulis di sini penurunan kecepatan sudut pada roda 1, 2, 3, dan 4. Nah, apa artinya dari yang saya tulis di sini? Jadi yang pertama, sisi kanan bergerak lebih cepat dibandingkan sisi kiri. Nah, ini pada saat membelok ke kiri. Jadi dari contoh di sini seperti yang saya gambarkan, ini kendaraan sedang membelok ke kiri. Mengapa sisi bagian luar atau sisi bagian kanan bergerak lebih cepat dibandingkan sisi kiri? Karena yang seperti yang dapat Anda lihat di sini, radius dari roda bagian terluar, baik roda depan maupun roda belakang, itu memiliki radius yang lebih besar dibandingkan dengan roda bagian dalam. Seperti yang Anda lihat di sini, ini memiliki radius yang lebih besar, dan roda bagian depan pun sama.
yang bagian luar memiliki radius yang lebih besar. Nah, jadi mengapa dapat bergerak lebih cepat? Karena memang sesuai dengan rumus fisika, yakni di mana kecepatan linier sama dengan radius dikalikan dengan kecepatan sudut. Jadi rumusnya seperti ini. V sama dengan R kali omega, di mana V atau V adalah kecepatan linier, dalam hal ini kecepatan linier dari kecepatan roda, dan R adalah radius dari roda ke sumbu putar dikalikan kecepatan sudut atau kecepatan laju pada saat membelok dari kendaraan. Nah, berikutnya yang kedua, roda depan berputar lebih cepat dibandingkan dengan roda belakang. Ini pada saat belok kiri maupun sedang membelok ke kanan. Dan dari contoh ini seperti yang Anda lihat, roda depan berputar lebih cepat dibandingkan roda belakang karena memiliki radius yang lebih besar jika dibandingkan roda belakang. Nah, jika kita ambil yang bagian kanan, jadi roda depan memiliki radius yang lebih besar. Dan yang bagian dalam atau kiri itu pun sama dibandingkan dengan roda belakang, roda depan memiliki radius yang lebih besar. Nah, maka dari itu dapat kita dapat saya tuliskan seperti ini, penurunan kecepatan sudut. Jadi yang pertama, roda yang saya tulis nomor 1 di sini itu berurutan semakin lambat, antara roda 1 itu yang paling cepat dan roda nomor 4 itu yang paling lambat, karena seperti yang Anda lihat radiusnya 1 lebih besar dan 4 itu yang paling kecil. Dan dari poin yang kedua ini, karena roda depan berputar lebih cepat dibandingkan roda belakang, maka dibutuhkannya diferensial pada kendaraan 4WD. Maksudnya diferensial di sini selain diferensial yang meratakan atau membagi putaran roda kanan maupun kiri, itu terdapat diferensial di bagian tengah atau biasa disebut dengan center diferensial. Ini membagi putaran yang disesuaikan antara roda depan maupun roda belakang. Karena memang dari sini seperti yang Anda lihat, roda bagian depan berputar lebih cepat dibandingkan dengan roda belakang, baik pada saat belok kiri maupun membelok ke kanan. Dan itulah penjelasan mengenai Ackermann steering dari bagaimana cara kerja mobil bersama saya, Willy Prastio.